kabar adik-adik semua hari ini? Semoga semuanya tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam IMPA kita adik-adik. Tetapi sebelumnya Kanesa mau ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh dulu ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sekarang sebelum masuk ke ibadah kita mau bernyanyi 2 buah lagu. Yang pertama, Happy Ya Ya Ya, dan yang kedua dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mengikuti ibadah ini. Engkau yang mau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padanya, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat emas kita. Semua boleh diambil Alkitabnya. Ayat emas kita terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Kanesa ulang ya. Ayat emas kita terambil dari kitab Mazmur
pasal 119 ayatnya yang ke-105. Kanesa akan bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu pelita.
Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ya dengan Kak Juwita dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Biarkan Alkitab kita terbuka. Kita memohon bimbingan Roh Kudus lebih dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dalam menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar sesuai seturut kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kiranya firman yang kami dengar boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Filipi 1 ayat 3 sampai 5 dengan judul perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tunjukin satu gambar ke adik-adik. Adik-adik, tahu gak ini gambar siapa ya? Ini adalah Rasul Paulus. Coba adik-adik perhatiin lagi gambar ini. Kira-kira Rasul Paulus lagi di mana nih? Ada jeruji besinya. Bahkan kalau adik-adik lihat, kaki Rasul Paulus diikat nih dengan rantai. Ya, Rasul Paulus lagi di penjara. Adik-adik, tahu gak sih? Walaupun di penjara, Rasul Paulus tetap setia dan semangat memberitakan Injil. Dengan cara apa? Menulis dan mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Dan salah satunya ya tadi, jemaat di Filipi. Seperti bacaan Alkitab dan gambar kita sekarang ini. Adik-adik, kakak mau tanya nih, masuk ke penjara itu enak gak sih? Siapa di sini yang mau masuk ke penjara? Enggak dong ya. Apalagi kalau alasan di penjara karena melakukan hal-hal yang baik. Seperti Paulus tadi, di penjara karena menyampaikan firman Tuhan, memberitakan siapa Yesus Kristus sebenarnya. Jadi adik-adik, semua ini Paulus lakukan setelah dia mengenal Yesus. Paulus mengalami sendiri bagaimana Yesus mengubah diri dan kehidupannya. Sampai dia rela memberitakan firman Tuhan walaupun dia udah tahu nih itu enggak mudah dan sekarang dia malah dipenjara juga kan. Dari sini kita melihat situasi yang berat dan sulit sekalipun ternyata tidak membuat Paulus putus asa, menyerah, hilang harapan untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Malah sebaliknya, Paulus bersukacita dengan tantangan-tantangan yang dia hadapi dan bersyukur kepada Tuhan karena itu. Kalau adik-adik jadi Paulus,
Kira-kira adik-adik pilih lanjut atau berhenti ya? Nah, sekarang Filipi. Adik-adik, Paulus kan pernah melayani jemaat di Filipi. Bahkan bisa dibilang, Paulus inilah yang dengan campur tangan Tuhan mendirikan gereja, sehingga ada orang Kristen di sana. Dalam bacaan Alkitab kita, pada ayat ketiga dan keempat, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat Filipi. Dan bukan hanya itu, Paulus setiap kali berdoa untuk mereka, Paulus berdoanya dengan penuh sukacita. Karena apa? Nah, ayat kelima bilang nih adik-adik, Paulus bersukacita karena persekutuan mereka, jemaat Filipi, dari hari pertama sampai sekarang ini. Adik-adik, kalau orang lain mengingat, mendoakan kita, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, doain kita, kira-kira mereka berdoanya dengan perasaan sedih atau senang ya? Maksud kakak, kalau kita sehari-hari nakal, tidak dengar-dengaran, malas, mereka pasti berdoa dengan sedih hati. Tapi, kalau kita sehari-hari manis, mau dengar-dengaran, rajin, mereka berdoanya dengan senang hati dong pasti. Nah adik-adik, begitu juga lah dengan jemaat Filipi bagi Paulus. Ketika mengetahui jemaat Filipi melakukan kehendak Tuhan, menunjukkan cinta kasih, memberikan kesaksian melalui perkataan, perbuatan, pikiran, sikap hidup mereka baik deh pokoknya. Paulus merasa sukacita dan mengucap syukur. Apalagi tadi kan, Pauluslah yang mendirikan gereja di sana. Adik-adik, ungkapan Paulus dalam Alkitab kita menjadi bukti kalau jemaat Filipi melakukan tugas mereka sebagai pengikut Kristus dengan baik. Paulus bersukacita dan bersyukur karena kehadiran mereka memberi berkat dan dampak positif kepada orang lain. Mereka saling menolong, mendukung, membangun, dan menjadi teladan kepada orang lain sesama. Adik-adik, kakak punya satu video contoh kehidupan yang saling tolong-menolong. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Tadi komentar kalian berdua bagus-bagus. Mah, kita jadi kan? Main ke taman. Oke. Yeay! Kalian sudah siap ya? Tapi kita harus tunggu Papa. Nanti kita tanya Papa. Tuh Papa datang. Sepertinya ada yang mau numpang sama kita. Makasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan. Semoga saya tidak ganggu rencana kalian. Ayo, jalan. Kita mau antar Opa Thomas pulang dan bantu bersihkan rumahnya ya. Papa ambil alatnya dulu ya. Sebenarnya Caleb, kamu bisa seperti Yesus. Dulu dia sering lakukan itu. Seperti Yesus. Maksudnya? Mau berkorban. Caranya? Ya, Yesus capek sekali. Dan kadang dia mau istirahat.
Tapi waktu ada yang minta tolong, dia tidak jadi istirahat. Terus apa yang Yesus lakukan? Dia tolong orang-orang. Iya. Habis itu, gimana perasaan Yesus? Senang, padahal dia tetap jadi istirahat. Adik-adik, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana si Kaleb sebenarnya udah punya rencana bermain ke taman dengan keluarganya. Tapi tiba-tiba si Opa datang dan masuk ke mobil mereka, meminta tolong untuk diantar dan dibersihkan rumahnya. Awalnya, Kaleb nggak senang ya, karena Opa itu rencana mereka ke taman akhirnya gagal. Udah gitu, mereka harus capek-capek tolongin Opa membersihkan rumah. Begitu juga dengan bacaan Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu berjuang, melakukan hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang sekitar. Contohnya, ya tadi, seperti Kaleb. Menolong siapapun dalam keadaan apapun. Mau susah, mau senang, tanpa kecuali atau pilih-pilih. Apalagi ya adik-adik, sekarang kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Virus corona ada di mana-mana nih adik-adik. Nah, di situasi seperti ini pun kita tetap bisa menjadi teladan untuk mendatangkan kebaikan. Dengan cara apa? Ikuti instruksi pandemi COVID-19. Contohnya, usahakan jangan keluar rumah. Tapi kalau memang perlu banget nih adik-adik, kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, entah pakai hand sanitizer atau air mengalir. Udah gitu, kalau adik-adik udah sampai di rumah, jangan lupa cuci tangan lagi, langsung mandi dan ganti baju. Cara-cara seperti itu, adik-adik juga dapat menolong diri kita sendiri dan orang lain. Nah adik-adik, jadi selamat mendatangkan kebaikan kepada sesama ya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juwita. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat
yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh tinggal menetap di hati kami, untuk kami renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Trinitas. Kiranya Engkau yang memberkati, mulai dari pendeta, penatua, diaken, sampai oma, opa, om, tante, kakak, adik jemaat. Kiranya ya Tuhan, gereja kami boleh bertumbuh dan berkembang dalam nama-Mu dan untuk kemuliaan Engkau saja. Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai dari pemerintah, pejabat-pejabat negara ya Tuhan, sampai ke masyarakat. Kiranya bangsa dan negara kami, Indonesia, boleh selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Tuhan, Engkau juga tahu saat ini kami masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan, jika kami saat ini sedang dalam sakit penyakit, baik fisik maupun mental, kiranya Engkau yang menjamah tubuh kami, Engkau yang memulihkan kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan tetap bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami masih memiliki banyak kekurangan. Kami masih sering melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, atas dosa dan segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, doa syafaat ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tetapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Semuanya ikut bernyanyi bersama Kanesa ya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat
Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Semoga persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati adik-adik kita semua dari sekarang sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.